Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safitri Linawati, Eskom Mkom, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek kami. Perkenalkan, nama saya Andini Hoirunisa dengan NIM 63230223. Perkenalkan, nama saya Nadila Diva dengan NIM 63230302. Perkenalkan, nama saya Naila Arifiani dengan NIM 63230926. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Prasetyaningrum dengan NIM 63234003. Pada proyek kali ini yang berjudul implementasi sistem informasi akuntansi untuk mengatasi kendala penyusunan laporan arus kas pada perusahaan jasa PT Tempat Maju Bersama. Secara umum, perusahaan jasa merupakan suatu unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa tidak berwujud, dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Setiap perusahaan membutuhkan informasi keuangan yang benar. Salah satu informasi yang penting adalah laporan arus kas. Namun, di lapangan, beberapa perusahaan masih menghadapi masalah dalam membuat laporan arus kas. PT Tempat Maju Bersama sebagai perusahaan jasa juga menghadapi masalah serupa, yaitu belum bisa membuat laporan arus kas secara efektif. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menerapkan sistem informasi akuntansi dalam mengelola transaksi kas di PT Tempat Maju Bersama. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk yang pertama mengetahui masalah-masalah yang menyulitkan perusahaan dalam membuat laporan arus kas. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi yang cocok untuk mengelola transaksi uang kas. Yang ketiga, menggambarkan proses penerapan sistem informasi akuntansi dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran. Dan yang keempat, mengevaluasi seberapa efektif dalam membantu penyusunan laporan arus kas PT Tempat Maju Bersama. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian dan ruang lingkup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik. Yang pertama, wawancara dengan staf bagian keuangan. Yang kedua, dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti transaksi, laporan kas, dan dokumen keuangan. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu mengkaji teori terkait SIA dan pengelolaan kas. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, pembahasan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas PT Tempat Maju Bersama. Yang kedua, fokus pada penerapan sistem informasi analis. Yang ketiga, analisis difokuskan pada penyusunan laporan arus kas, bukan pada laporan keuangan lainnya. Dan yang keempat, periode kajian hanya pada sistem dan proses yang berjalan pada tahun penelitian. Selanjutnya, konsep dasar sistem. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA. Menurut Romney dan Steinbart 2018, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data guna menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Yang kedua, fungsi sistem informasi akuntansi atau SIA. Fungsi sistem informasi akuntansi atau SIA dalam perusahaan jasa sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Fungsi kedua, sebagai sistem pengambilan keputusan yang komprehensif, menurut Saputri et al. 2023. Selanjutnya, perusahaan jasa menurut Kotler dan Armstrong 2009 yang dikutip oleh Nugraha pada 2009. Jasa adalah setiap tindakan atau hasil kerja yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang secara sadar tidak memiliki bentuk fisik dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang. Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa jasa memiliki ciri khas tertentu, yaitu intangibility atau tidak berwujud, inseparability atau tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan konsumsi. Yang ketiga, variability atau kualitas layanan bisa berubah tergantung siapa yang memberikan layanan dan bagaimana prosesnya. Yang keempat, perishability atau tidak bisa disimpan atau diinventarisasi. Karenanya, perusahaan jasa menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas, memenuhi harapan pelanggan, serta mengelola proses pelayanan yang secara efektif.
Dengan demikian, menurut konsep ini, perusahaan jasa adalah entitas yang fokus pada penciptaan manfaat, nilai, dan kepuasan melalui aktivitas layanan yang berbasis interaksi dan pengalaman, bukan melalui penjualan barang fisik. PS 2013. Selanjutnya, di sini ada laporan arus kas. Menurut Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi tahun 2022, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan secara terstruktur informasi mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Informasi tersebut dikelompokkan menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Jurnal ini menekankan bahwa laporan arus kas tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat aliran kas, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas utamanya, menilai tingkat likuiditas dan solvabilitas, serta memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa depan. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa laporan arus kas memberikan gambaran yang lebih objektif dibandingkan laporan laba rugi karena mencerminkan aliran kas aktual, bukan berdasarkan metode akrual, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menilai kualitas laba serta kemampuan perusahaan dalam mengelola kas. Selain itu, laporan arus kas memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi masalah keuangan, terutama jika ada ketidaksesuaian antara laba bersih yang dilaporkan dengan aliran kas dari aktivitas operasi. Dengan demikian, menurut jurnal tersebut, laporan arus kas merupakan alat utama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi karena menyediakan informasi yang relevan, terukur, dan dapat diandalkan mengenai keseluruhan posisi kas perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang, menurut Kaligis tahun 2022. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syakila Putri Prasetyaningrum, untuk perbandingan antara sistem manual dan sistem komputerisasi. Untuk sistem manualnya memiliki desain yang sederhana dan tidak memerlukan perangkat teknologi, sehingga cocok untuk usaha kecil dengan transaksi yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun, sistem ini memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada penelitian manusia, memakan waktu lebih lama dalam memproses data, serta rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan dokumen. Untuk sistem komputerisasi memberikan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi, akurasi perhitungan yang lebih baik, serta keamanan data melalui fitur backup dan penyimpanan digital. Sistem ini juga memudahkan pembuatan laporan secara otomatis dan real-time, sehingga lebih efisien dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Menurut penelitian jurnal Sugesti dan Nilawati tahun 2022 menunjukkan bahwa sistem komputerisasi lebih unggul dibandingkan sistem manual dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keandalan, terutama bagi perusahaan dengan volume transaksi besar serta kebutuhan laporan akuntansi yang cepat dan akurat. Untuk peralatan pendukung ada tool system, Microsoft Excel, dan Zaire Accounting. Untuk tool system adalah perangkat atau bantuan yang digunakan untuk merancang, menganalisis, membangun, dan menerapkan sistem informasi. Alat ini bisa berupa software, hardware, atau metode yang digunakan untuk memodelkan sistem. Untuk Microsoft Excel, program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan pegawai perkantoran dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk Zaire Accounting, sebuah software akuntansi berbasis desktop dan cloud yang dibuat untuk memudahkan pencatatan keuangan, pengelolaan bisnis, serta pembuatan laporan akuntansi secara otomatis. Tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang baru berdiri pada bulan Juni tahun 2024, sehingga masih berada pada tahap awal pengembangan organisasi dan sistem kerja. Sebagai perusahaan baru, proses pencatatan transaksi keuangan masih bersifat sederhana dan menggunakan metode manual. Hal ini dilakukan karena sistem belum terstandarisasi dan perusahaan masih memfokuskan diri pada pengembangan operasional dan peluasan klien. Struktur organisasinya perusahaan masih tergolong kecil dan sederhana,
terdiri dari direktur, manajer operasional atau manajer perusahaan, finance, accounting, tax. Dalam struktur ini, seluruh kegiatan pencatatan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, dilakukan oleh staf finance accounting. Kemudian ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada proses penerimaan kas. Perusahaan menerima pesanan dari klien yang dihandle oleh tim leader event, lalu finance akan membuat batch untuk ditandatangani oleh klien. Kemudian finance membuat invoice berdasarkan pesanan kepada klien sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, finance akan melakukan pengecekan ke rekening koran. Jika pembayaran belum diterima, maka akan dilakukan reminder oleh finance. Setelah pembayaran dilakukan, finance menerima bukti transfer. Penerimaan kas dicatat di Excel berdasarkan bukti transfer. Yang kedua ada proses pengeluaran kas. Divisi terkait mengajukan payment request untuk kebutuhan event, melampirkan quotation sebagai dasar pengajuan. Finance mengecek kelengkapan dokumen. Finance membuat draft pengajuan pembayaran. Pengajuan diverifikasi dan harus mendapatkan approve dari BOD. Setelah disetujui, Finance memproses pembayaran dan mengarsipkan bukti transaksi. Dan yang ketiga ada proses laporan. Setiap bulan Finance akan melaporkan nilai kas baik penerimaan dan pengeluaran, juga pelaporan kas untuk event tertentu. Laporan ini akan dibahas dalam meeting mingguan. Selanjutnya ada sistem berjalan. Proses operasional perusahaan jasa ini berjalan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari klien melakukan pemesanan hingga perusahaan menyusun laporan akhir. Berikut penjelasan rinci setiap tahap. Yang pertama ada tahap perusahaan menawarkan jasa kepada klien. Perusahaan menjelaskan jenis layanan, harga, konsep event, dan detail teknis pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada klien membuat pesanan. Pesanan dilakukan melalui komunikasi langsung, berisi jenis layanan, tanggal event, dan kebutuhan klien. Yang ketiga ada perusahaan menerima pesanan. Tim internal memastikan pesanan dapat dikerjakan dan langsung melakukan penjadwalan serta persiapan operasional. Yang keempat ada produksi atau persiapan event. Tim mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan event sesuai pesanan, termasuk vendor, logistik, dan tim lapangan. Yang kelima ada event berjalan. Pelaksanaan event dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan klien. Kemudian yang keenam ada penyusunan report atau laporan event. Setelah event selesai, tim membuat laporan yang berisi dokumentasi kegiatan, realisasi biaya, evaluasi event, dan laporan penggunaan serta operasional. Kemudian yang ketujuh ada pembuatan invoice. Berdasarkan pesanan dan laporan event, Finance membuat invoice yang kemudian dikirimkan kepada klien. Kemudian yang ke-8 ada klien menerima invoice. Klien memeriksa invoice dan melakukan verifikasi nominal. Selanjutnya yang ke-9 ada klien melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Finance kemudian menerima bukti transfer sebagai dasar pencatatan. Kemudian selanjutnya yang ke-10 ada perusahaan mencatat penerimaan kas. Pencatatan dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel oleh staf Finance Accounting. Kemudian yang terakhir ada Finance membuat laporan. Finance menyusun laporan kas harian, laporan penerimaan kas, dan laporan pengeluaran kas. Selanjutnya untuk activity diagram akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadila Diva. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity diagram, yaitu menggunakan sistem manual dulu. Yang pertama itu mulai dari perusahaan. Perusahaan menawarkan jasa kepada klien, lalu klien menerima penawaran jasa tersebut. Nah, setelah klien tertarik untuk menggunakan jasa tersebut, selanjutnya klien akan memesan jasa kepada perusahaan. Kemudian perusahaan akan menerima pesanan dari klien, lalu perusahaan itu menyerahkan bagian yang menerima pesanan dari klien itu menyerahkan ke bagian produksi.
untuk dilakukannya produksi atau persiapan event. Lalu kemudian event berjalan. Setelah itu perusahaan menyusun laporan event atau yang disebut dengan report. Lalu kemudian perusahaan membuat invoice yang mana akan diserahkan ke klien. Lalu klien menerima invoice tersebut dan langsung melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, klien harus meng-SS meng-screenshot bukti transaksi yang sudah dibayar, yang sudah melakukan pembayaran tersebut, kemudian dikirim ke perusahaan bukti transaksi tersebut. Lalu kemudian perusahaan menerima bukti pembayaran tersebut dan perusahaan membuat laporan. Kemudian saya akan menjelaskan use case diagram terkait dengan sistem terkomputerisasi. Yang pertama ini, penjelasan pertamanya ini ada aktor. Aktornya itu sebagai staf accounting, pihak yang menggunakan sistem untuk mengelola seluruh transaksi dan laporan keuangannya. Staf accounting ini membuat data baru atau data perusahaan yang sudah ada, digunakan untuk input dan pengaturan data awal perusahaan. Kemudian kalau data master itu meliputi pengelolaan data akun, seperti menambahkan pelanggan, pemasok, dan pendukung lainnya. Lalu kemudian ada modul kas dan bank, ini untuk mengelola transaksi kas dan bank perusahaan. Kemudian di sini ada modul penjualan untuk mencatat transaksi penjualan kepada klien, dan juga ada pembelian untuk mencatat transaksi pembelian dari pemasok atau pembelian barang dagang gitu. Kemudian ini di penjualan ini, penjualan dan pembelian itu masuk ke invoice. Pembuatan invoice ini yang berkaitan dengan transaksi penjualan maupun pembelian. Kemudian dari kas dan bank ini setelah diinput transaksi kas masuk atau kas keluar, kemudian ini langsung akan di pencatatan kas. Kemudian setelah terbuatnya invoice dan pencatatan kas ini masuk ke laporan. Kita akan membuat laporan, menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah diinput. Habis dari buat laporan, kita bisa melihat laporan keuangan yang sudah dibuat tadi. Untuk spesifikasi sistem berjalannya ini ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan utamanya ini berupa invoice ya. Invoice yang digunakan ini berupa invoice kas masuk. Dan ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Ini termasuk invoice juga, tapi invoice yang kita dapat dari vendor. Kemudian lanjut ke permasalahan pokok. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi inti hambatan perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan dan menyusun laporan arus kas. Yang pertama, itu ada pencatatan transaksi masih manual menggunakan Excel. Karena sebuah pencatatan dan penerimaan pengeluaran kas ini dilakukan secara manual oleh staf finance. Hal ini menyebabkan data mudah salah input atau tidak real time dan memerlukan waktu ekstra untuk direkap sebelum dapat disusun menjadi laporan. Yang kedua, tidak adanya sistem terintegrasi antara divisi operasional, finance, dan klien. Ini semua dokumen seperti pesanan, laporan event, dan invoice diproses secara terpisah, sehingga memunculkan risiko perbedaan data atau keterlambatan dalam alur pencatatan. Kemudian yang ketiga ini ada kesulitan menyusun laporan arus kas. Karena data yang dicatat berpisah-pisah seperti kayak laporan event, invoice, bukti transfer, dan lain-lain, maka finance harus mengelompokkan ulang sebelum menjadi cash flow. Hal ini membutuhkan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Yang keempat ada belum digunakannya sistem informasi akuntansi. Perusahaan sebenarnya sudah berencana menggunakan sistem
komputerisasi. Namun, implementasi tertunda karena data tahun sebelumnya belum diinput, sehingga aktivitas pencatatan tetap bergantung pada Excel. Yang kelima, ada rekap laporan dilakukan secara manual tiap hari. Finance harus menyusun laporan kas harian secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak serta memperbesar peluang kesalahan manusia atau human error. Lanjut. Masuk ke pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan dalam pencatatan transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas, tidak terintegrasinya data keuangan perusahaan. Solusi yang paling tepat yaitu mengimplementasikan aplikasi Zahir Akunting sebagai sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Zahir menyediakan fitur-fitur yang mendukung otomatisasi transaksi, laporan, dan integrasi data secara menyeluruh. Satu, mengatasi pencatatan manual dengan sistem terintegrasi. Pada sistem berjalan, pencatatan keuangan dilakukan menggunakan Excel, sehingga rentan terjadi kesalahan input atau duplikasi data dan membutuhkan waktu lama untuk rekap. Nah, dengan Zahir, semua transaksi dicatat melalui modul kas dan bank, modul penjualan, dan modul pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Arifiani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang kedua yaitu otomatisasi penerimaan dan pengeluaran kas. Zahir memiliki fitur untuk mencatat kas masuk untuk pembayaran klien dan kas keluar untuk payment request, pengeluaran event, dan pengeluaran operasional. Setiap transaksi akan otomatis masuk ke sistem keuangan tanpa perlu dipindahkan ke file lain. Selanjutnya, yang ketiga ada pembuatan invoice lebih cepat dan terhubung ke pembayaran. Pada sistem manual, invoice dibuat terpisah dan pembayarannya dicatat ulang di Excel dengan Zahir. Dengan Zahir, invoice dibuat melalui menu penjualan, kemudian invoice. Saat klien membayar, staf cukup klik record payment dan sistem otomatis mencatat penerimaan kas serta mengurangi piutang. Yang keempat ada mengotomatisasi laporan arus kas. Ini merupakan permasalahan utama perusahaan dan merupakan keunggulan besar Zahir. Laporan dibuat otomatis berdasarkan transaksi yang sudah tercatat. Laporan ini menyajikan ringkasan arus kas masuk dan kas keluar. Kas yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas perusahaan. Laporan arus kas PT Tempat Maju Bersama yang dihasilkan oleh aplikasi Zahir menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mampu mengatasi permasalahan utama perusahaan, yaitu kesulitan dalam menyusun laporan arus kas. Dengan otomatisasi melalui Zahir, perusahaan memperoleh laporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga proses pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan keuangan PT Tempat Maju Bersama masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan arus kas. Data transaksi yang tidak terintegrasi mengharuskan bagian keuangan melakukan rekapitulasi secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan keterlambatan laporan. Penerapan sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Zahir mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi kas serta menghasilkan laporan arus kas secara cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, PT Tempat Maju Bersama disarankan untuk menerapkan aplikasi Zahir Accounting secara penuh dalam proses pencatatan keuangan guna menggantikan sistem manual. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi staf terkait agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.
Penggunaan laporan arus kas yang dihasilkan secara otomatis diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih tepat dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.